baik dan merendahkan martabat dan juga menyakiti perasaan orang yang dituduh. Qadhaf di sini bukan hanya dianggap sebagai dosa besar dalam pandangan agama, tetapi juga termasuk tindak pidana dalam hukum Islam. Ini karena tuduhan zina tanpa bukti bisa menimbulkan dampak negatif yang luas dalam kehidupan sosial, seperti pertengkaran, permusuhan, bahkan perpecahan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian yang serius dalam mengatur permasalahan qadhaf ini. Unsur-unsur dalam qadhaf ada 3, yaitu yang pertama adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab. Unsur ini dapat terpenuhi apabila pelaku menuduh korban dengan tuduhan melakukan zina atau tuduhan menghilangkan nasabnya, dan ia tidak mampu membuktikan apa yang dituduhnya. Tuduhan zina kadang-kadang menghilangkan nasab korban dan kadang-kadang juga tidak, seperti kata-kata "hai anak zina". Hal ini menghilangkan nasab anaknya dan sekaligus menuduh ibunya berbuat zina. Sedangkan kata-kata seperti "hai pezina" hanya menuduh zina saja dan tidak menghilangkan nasab atau keturunannya. Apabila tuduhan tersebut terkait dengan perbuatan zina atau penghilangan nasab tetapi tidak memenuhi syarat untuk dikenakan had, maka tetap saja pelaku dikenakan hukuman ta'zir. Begitu pula tuduhan yang tidak berkaitan dengan perbuatan maksiat tetapi tetap menyakiti perasaan seseorang, seperti menyebut orang lain cacat, hitam, atau hina, juga masuk ke dalam kategori yang dapat dikenakan hukuman ta'zir. Agar sebuah tuduhan bisa dikenai hukuman had, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, ucapan tuduhan harus disampaikan dengan jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan makna ganda. Yang kedua, orang yang dituduh harus jelas dan spesifik. Dan yang ketiga, tuduhan tersebut harus disampaikan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan syarat tertentu atau waktu tertentu. Unsur yang kedua yaitu orang yang dituduh adalah orang yang muhson. Para ahli fikih atau fuqaha menyimpulkan bahwa terdapat 3 syarat utama untuk dikatakan ihsan bagi orang yang dituduh melakukan zina, yaitu harus beriman, berstatus merdeka, dan memiliki ifah atau menjaga diri dari perbuatan zina. Selain 3 syarat tersebut, terdapat juga tambahan syarat lain yang disepakati sebagian ulama, yaitu harus sudah baligh atau dewasa dan juga berakal sehat. Syarat baligh dan berakal ini dianggap penting karena pada dasarnya perbuatan zina hanya bisa terjadi pada orang yang sudah dewasa dan mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Anak-anak yang belum baligh atau orang gila yang tidak sadar atas perbuatannya apabila berbuat zina tidak akan dikenakan hukum had dalam hukum Islam. Unsur yang ketiga yaitu adanya maksud jahat dan niat yang melawan hukum. Dalam kasus qadhaf atau tuduhan zina dalam hukum Islam, seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila ia dengan sengaja menuduh orang lain telah berzina atau menuduh seseorang dengan tuduhan yang bisa menghilangkan atau merusak nasabnya. Tuduhan ini dianggap melawan hukum jika orang yang menuduh sebenarnya mengetahui bahwa tuduhannya itu tidak benar dan tidak memiliki dasar yang kuat. Seseorang dinilai mengetahui bahwa